Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kedua kali ini, saya akan menyampaikan materi psikolinguistik tentang teori kemampuanan bahasa kedua. Teori kemampuanan bahasa kedua prosesnya lebih dapat diamati sehingga penelitian bahasa kedua lebih mudah berkembang. Ellis telah mengklasifikasikan teori kemampuanan bahasa kedua menjadi 7 model, yaitu model akulturasi, model akomodasi, model wacana, model monitor, model kompetensi variabel, model hipotesis universal, dan model neurofungsional. Yang pertama, model akulturasi. Akulturasi adalah proses penyesuaian diri terhadap kebudayaan yang baru. Akulturasi dipandang sebagai aspek yang penting di dalam kemampuanan bahasa kedua karena dua hal. Yang pertama, bahasa merupakan ekspresi budaya yang paling nyata dan dapat diamati. Kedua, dalam latar belakang bahasa kedua, kemampuanan bahasa baru akan terlihat dari cara saling memandang antara masyarakat pembelajar dan masyarakat bahasa sasaran. Pengaruh hubungan akulturasi dan kemampuanan bahasa kedua ditentukan oleh jarak sosial dan jarak psikologis pembelajar dengan budaya bahasa keduanya. Jarak sosial merupakan akibat dari sejumlah faktor yang mempengaruhi pembelajar sebagai anggota kelompok sosial dalam berhubungan dengan kelompok bahasa sasaran. Jarak psikologis adalah akibat dari berbagai faktor afektif yang berkaitan dengan pembelajar sebagai individu. Faktor-faktor sosial yang lebih utama berpengaruh, sedangkan faktor psikologis baru akan berperan pada kasus-kasus yang tidak dapat ditentukan oleh jarak sosial. Faktor-faktor menentukan jarak sosial dan jarak psikologis. Yang pertama, kelompok bahasa sasaran dan kelompok pembelajar bahasa kedua saling memandang sebagai tingkat sosial yang sama. Yang kedua, kedua kelompok itu menginginkan agar kelompok pembelajar bahasa kedua berasimilasi. Yang ketiga, kedua kelompok itu mengharapkan agar kelompok pembelajar bahasa kedua mengambil bagian dari fasilitas sosial dengan kelompok bahasa sasaran. Yang keempat, kelompok pembelajar bahasa kedua kecil dan tidak kohesif. Yang kelima, budaya kelompok pembelajar bahasa kedua berkongruensi dengan budaya kelompok bahasa sasaran. Yang keenam, kedua kelompok tersebut saling memiliki sikap positif. Dan yang ketujuh, pertimbangan kelompok pembelajar bahasa kedua tetap pada bahasa sasaran untuk masa selanjutnya. Bila kondisi yang terjadi adalah kebalikan dari situasi tersebut di atas, maka situasi pembelajaran bahasa kedua yang demikian dikatakan tidak baik. Selanjutnya model yang kedua, yaitu model akomodasi. Teori ini berasal dari penelitian Giles dan kawan-kawan mengenai penggunaan bahasa antar kelompok atau intergroup dalam masyarakat multilingual seperti Britania. Dalam penelitiannya yang menggunakan pendekatan sosiopsikologis, beliau mempertimbangkan kemampuan bahasa kedua dari sudut pendirian antar kelompok, dan pandangan inilah yang dinamakan model antar kelompok atau intergroup model. Sebagaimana model akulturasi, model akomodasi ingin mencari jawaban hubungan antara kelompok sosial, pembelajaran atau in-group, dan masyarakat bahasa sasaran atau out-group. Bedanya, jika model akulturasi menjelaskan hubungan ini dengan bantuan variabel-variabel yang menciptakan jarak sosial yang aktual, model akomodasi menjelaskan hubungan dengan bantuan jarak sosial yang teramati. Selanjutnya, Giles dalam Ellis berpendapat bahwa yang penting bagi kemampuan bahasa kedua adalah bagaimana cara in-group membatasi diri dalam berhubungan dengan out-group. Bila Skuman menganggap jarak sosial dan jarak psikologis itu statis, bagi Giles hubungan antar kelompok itu dinamis
sesuai dengan perubahan pandangan terhadap kelompok lainnya. Ball dan Giles mengidentifikasi 5 proposisi faktor yang mempengaruhi kemampuan bahasa kedua sebagai berikut. Yang pertama, masyarakat menganggap secara tegas bahwa dirinya sebagai anggota kelompok bahasa merupakan identitas yang penting. Artinya, anggapan pembelajar bahasa kedua bahwa dirinya merupakan bagian dari masyarakat bahasa kedua akan mempermudah proses pembelajaran bahasa kedua dan mempercepat kelancaran berbahasa keduanya. Kemudian yang kedua, masyarakat menganggap status relatif kelompok dapat berubah. Jika sebelumnya pembelajar berstatus di luar anggota kelompok bahasa kedua, kemudian menjadi bagian kohesif dalam in-grupnya, sewaktu-waktu dia dapat menjadi anggota kelompok bahasa kedua, menjadi bagian kohesif dalam out-grupnya. Kemudian yang ketiga, masyarakat merasakan vitalitas in-grupnya tinggi. Terlalu kuatnya perasaan vitalitas in-group menghambat proses kemampuan bahasa kedua. Yang keempat, masyarakat merasakan batas-batas antar grup yang kuat. Anggota kelompok yang terlalu peka terhadap batas antar grupnya lebih lamban dalam kemampuan bahasa keduanya. Kemudian yang kelima, masyarakat mengidentifikasi dengan kelompok sosial yang lain yang menunjukkan perbandingan sosial yang tidak dapat diterima. Selanjutnya, teori yang ketiga yaitu model wacana. Menurut teori ini, perkembangan bahasa harus dilihat dari segi bagaimana caranya pembelajar menemukan makna potensial bahasa melalui keikutsertaannya dalam komunikasi. Cherry dalam Ellis menekankan pentingnya komunikasi sebagai upaya pengembangan kaidah struktur bahasa. Pandangan mengenai peran komunikasi dalam kemampuan bahasa kedua itu dikenal dengan model wacana. Model wacana yang diusulkan oleh Hatch dan Ellis mempunyai prinsip-prinsip utama, yaitu pertama, kemampuan bahasa kedua mengikuti urutan alamiah dalam perkembangan sintaksis. Yang kedua, penutur asli akan menyesuaikan ujarannya untuk menyatukan makna dengan penutur non-asli. Dan yang ketiga, strategi percakapan menggunakan makna negosiasi, makna yang disepakati, dan masukan yang teratur yang dapat mempengaruhi kecepatan dan urutan kemampuan bahasa kedua. Seperti dua teori sebelumnya, model wacana tidak tertuju pada strategi kemampuan bahasa kedua. Teori ini tidak difokuskan untuk mengamati proses kognitif yang mengontrol bagaimana pembelajar menyusun wacana atau bagaimana data yang dibuat melalui wacana itu disaring dan diinternalisasikan. Hal penting lain dalam model wacana adalah bahwa interaksi sosial dapat memberi pembelajar data terbalik yang dapat diolah oleh otak. Selanjutnya, melalui data tersebut disusun suatu model masukan yang layak dan relevan. Selanjutnya model keempat yaitu model monitor. Model performansi bahasa yang dikenal sebagai model monitor dikemukakan oleh Krashen. Istilah lain yang dipakai sebagai sinonimnya adalah proses konstruksi kreatif atau creative construction process. Dalam model monitor ini dijelaskan adanya 3 aspek yang mempengaruhi penggunaan monitor. Yang pertama, monitor memerlukan waktu. Bila waktu cukup, penutur memiliki kesempatan berpikir dan menerapkan kaidah gramatikal seperti dalam tuturan normal. Kemudian yang kedua, monitor akan aktif bila bentuk dan ketepatan bahasa merupakan hal yang penting bagi penutur, seperti pembelajaran pola-pola perubahan kata kerja dalam bahasa Arab. Kemudian yang ketiga, monitor mencerminkan aplikasi pengetahuan bahasa pada perilaku berbahasa seseorang. Model monitor terdiri atas 5 hipotesis utama, yaitu hipotesis kemampuan pembelajaran, hipotesis urutan alamiah, hipotesis monitor, hipotesis masukan, dan hipotesis saringan afektif. Model monitor membedakan antara kemampuan dan pembelajaran bahasa.
Kemampuanan mengacu pada kemampuan linguistik yang telah diinternalisasikan secara alami, yaitu tanpa kesadaran dan memusatkan pada bentuk-bentuk linguistik. Pembelajaran dilakukan dengan sadar dan merupakan hasil situasi belajar formal. Menurut hipotesis ini, anak kecil hanya akan melakukan kemampuanan dalam usaha menguasai bahasa pertamanya. Akan tetapi orang dewasa melakukan dua cara dalam pengembangan kompetensi bahasa keduanya. Cara pertama adalah kemampuanan yang dilakukannya sebagaimana anak kecil mengembangkan kemampuan bahasa pertamanya, dan cara kedua dilakukannya dengan jalan belajar bahasa. Dalam proses penguasaan bahasa kedua, struktur gramatikal tertentu cenderung lebih dulu dikuasai oleh pembelajar daripada struktur yang lain. Dalam hal ini, terdapat kecenderungan persamaan kemampuan aspek-aspek tertentu. Misalnya konsonan bilabial secara umum akan lebih dulu dikuasai oleh anak daripada konsonan velar atau getar. Urutan yang demikian inilah yang dinamakan urutan alamiah. Menurut hipotesis ini, kemampuan struktur gramatikal bahasa anak berada pada urutan yang dapat diramalkan. Urutan itu merupakan hasil dari strategi pemrosesan yang sifatnya universal. Kemudian selanjutnya model kompetensi variabel. Teori ini didasarkan pada pemikiran bahwa kemampuan bahasa kedua dapat direfleksikan dari bagaimana bahasa itu digunakan. Produk bahasa terdiri atas produk yang terencana dan produk yang tidak terencana. Produk yang terencana adalah produk yang sebelum diekspresikan terlebih dahulu dipikir secara matang. Misalnya pidato dalam situasi resmi. Sebaliknya, produk yang tidak terencana adalah produk bahasa yang tidak melalui pemikiran mendalam sebelum diekspresikan. Misalnya percakapan spontanitas dalam percakapan sehari-hari. Model kompetensi variabel mengemukakan prinsip-prinsip sebagai berikut. 1. Pada diri pembelajar terdapat penyimpanan pengetahuan tunggal. Penyimpan ini berisi kaidah bahasa antara. Penyimpan ini lebih dekat dengan istilah kompetensi yang sudah dikenal. Secara otomatis, penyimpan ini akan aktif jika dieksploitasi untuk berlatih menggunakan bahasa kedua. Kemudian prinsip kedua, pada diri pembelajar terdapat penyimpan pengetahuan tunggal. Pembelajar memiliki kemampuan menggunakan bahasa. Kemampuan itu berbentuk proses wacana primer, proses wacana sekunder, dan proses kognitif. Wujud wacana primer adalah penyederhanaan semantik. Wujud wacana sekunder adalah penyuntingan performansi bahasa. Proses kognitif terdiri atas pembangunan struktur konseptual pokok suatu pesan, pembandingan struktur tersebut dengan kerangka acuan yang dipakai mitra bicara, serta pengurangan unsur yang berlebihan dan unsur yang kelas leksikalnya tidak tersedia. Kemudian prinsip ketiga, performansi bahasa kedua merupakan variabel yang dihasilkan dari proses primer dalam wacana yang tidak terencana atau proses sekunder dari wacana terencana. Dan prinsip yang keempat, perkembangan kemampuan bahasa kedua merupakan akibat dari kemampuan kaidah bahasa kedua yang baru. Melalui berbagai tipe wacana dan pengaktifan kaidah-kaidah bahasa kedua yang semula berbentuk teranalisis yang otomatis sehingga dapat digunakan untuk wacana tak terencana. Kemudian teori kemampuan bahasa kedua yang keenam, yaitu model hipotesis universal. Hipotesis universal menyatakan bahwa terdapat kesemestaan linguistik yang menentukan jalannya kemampuan bahasa kedua seperti berikut ini. Yang pertama, kesemestaan linguistik atau linguistik universal membebankan kendala-kendala pada bentuk yang dapat diambil oleh bahasa antara atau interlanguage. Yang kedua, pembelajar lebih mudah memperoleh pola-pola yang sesuai dengan kesemestaan linguistik daripada yang tidak.
Ciri-ciri linguistik kaidah bahasa kedua menjelaskan urutan perkembangan. Kemudian yang ketiga, kesemestaan linguistik yang dimanifestasikan oleh bahasa. Pertama, dapat membantu pengembangan bahasa melalui transfer. Ada beberapa fakta yang menyarankan bahwa kemampuan bahasa akan memperoleh kemajuan dengan penguasaan sarana marka yang lebih mudah sebelum sarana yang bermarka. Dalam proses dalam pembelajaran bahasa kedua, terdapat pula fakta bahwa jika pembelajar menemukan tugas bahasa kedua yang bermarka, pembelajar tersebut akan kembali ke bahasa pertama, terutama jika bahasa pertamanya memiliki kaidah tak bermarka yang sama atau ekuivalen. Kemudian keunggulan teori ini terletak pada dua hal. Yang pertama, memusatkan perhatian pada hakikat bahasa sasaran atau bahasa kedua. Dan yang kedua, menjanjikan suatu pertimbangan ulang atau reconsideration mengenai transfer bahasa sebagai faktor yang penting dalam kemampuan bahasa kedua. Kemudian yang terakhir, yaitu teori kemampuan bahasa kedua, model neurofungsional. Premis dasar pandangan model neurofungsional terhadap kemampuan bahasa kedua adalah adanya hubungan antara bahasa dengan anatomi syaraf. Namun, tidak mungkin mengenali secara tepat benar daerah mana dalam otak yang berhubungan dengan pemfungsian bahasa. Pertimbangan-pertimbangan neurofungsional terhadap kemampuan bahasa kedua menyangkut peran dua belah otak, yaitu hemisfer kanan dan hemisfer kiri yang dikenal dengan daerah Wernicke dan daerah Broca. Berdasarkan penelitian klinis, ditunjukkan bahwa ada hubungan antara anatomi tersebut dengan proses pemahaman dan pemproduksian bahasa. Secara khusus, dalam kaitannya dengan kemampuan bahasa kedua, model ini membicarakan beberapa hal: perbedaan usia, fosilisasi, dan latihan pola-pola dalam kelas pemulihan bahasa kedua. Demikianlah pemaparan kami dalam materi kali ini. Semoga ada manfaatnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.